channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh @nafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tumbal Ikan Bakar Berwajah Anak Kecil. Ini adalah pengalaman salah satu orang yang pernah membeli makanan di salah satu rumah makan di Jalan Pantura. Jadi dari pengalaman sang narasumber, sebut saja namanya Firman. Firman saat dia hendak berangkat ke Jakarta dengan mobil travelnya bersama dengan rombongannya yang memang tidak membawa bekal untuk dimakan. Akhirnya dia harus berhenti di salah satu rest area. Tapi Firman dan teman-temannya di sini tidak lewat jalan tol. Firman yang sebagai penumpang meminta Pak Marno untuk mencari rumah makan yang letaknya di pinggir jalan Pantura, dan akhirnya dia pun berhenti di salah satu rest area. Saat itu Pak Marno mencoba mencari di sepanjang jalan yang dilewatinya bersama rombongannya agar berhenti untuk sekedar istirahat dan juga mengisi perutnya. Berhentilah mereka di salah satu rest area. Nah, kebetulan di sini Pak Marno melihat ada rumah makan yang letak dan tempatnya sepertinya begitu ramai. Pak Marno mencoba untuk mampir dan mengajak rombongan makan di rumah makan tersebut. Bagaimana kalau kita mencoba masakan di rumah makan itu? Padahal Pak Marno yang sebagai sopir yang sudah lama dan sering mondar-mandir Jakarta ke Jawa dan sebaliknya, melihat kalau rumah makan tersebut itu belum lama didirikan. Dan waktu Pak Marno mencoba memarkirkan mobilnya di rumah makan tersebut, di sini Pak Marno dan rombongannya mencoba turun, mencicipi masakan yang dihidangkan di tempat rumah makan tersebut. Firman yang waktu itu memesan makanan yang diinginkannya, saat dia mencoba merasakan makanannya, di situ ada sesuatu yang membuat Firman merasa janggal. Baru kali pertama Firman ingin makan, langsung merasakan hal ganjil dengan masakan yang dibuat di warung makan tersebut. Sedangkan teman-temannya Firman, Lukman, Andi, dan Reza itu tidak merasakan keanehan sewaktu mereka memakan sajian yang dihidangkan di rumah makan tersebut. Pak Marno merasakan sajian yang diberikan oleh rumah makan ini terasa ada yang aneh. Anehnya itu dari yang pertama dirasakan oleh Pak Marno, seakan-akan merasakan masakan yang sudah basi, padahal baru saja dibuat dengan bahan yang masih segar, tapi rasanya seperti masakan yang basi. Dilihat dari segi makanan, dari segi masakan, semuanya itu masih baru. Tapi Firman merasakan ada yang beda. Bukan seperti yang dirasakan Pak Marno. Kalau Pak Marno wujudnya segar tapi rasanya basi. Tapi kalau si Firman merasakan bukan hanya basi dan segarnya masakan saja, tapi dari wujud yang disajikan, yaitu berupa seafood yang dia pesan, seakan-akan yang dilihatnya masih hidup.
Padahal itu nyata yang namanya ikan goreng atau ikan panggang yang dipesan sama Firman itu sudah mati. Apakah ini hanya halusinasi Firman karena ia terlalu lapar yang membuat si Firman ini menanyakan kepada teman-temannya dan juga menanyakan kepada Pak Marno, apakah kalian merasakan ada yang aneh dengan masakan yang kalian pesan dan yang saya pesan juga? Namun teman-temannya sama sekali tidak merasakannya. Mungkin mereka terlalu lapar, baru saja mau makan saat Firman mencoba mengangkat ikan tersebut. Seakan yang dia lihat ini ikannya masih hidup dan berteriak. Apa mungkin ikan bisa ngomong? Ikan bisa berteriak? Akhirnya Firman meletakkan lagi ikan tersebut. Dia mencoba keluar dari tempat duduknya yang terdiri dari rombongan yang memang hanya 5 orang, termasuk Marno sebagai sopir. Saat mencoba keluar, Firman mencoba mengetahui apa yang sebenarnya yang disajikan di tempat warung tersebut. Firman di dalam mobil, dia mencoba menggunakan indera keenamnya atau dengan mata batinnya agar mengetahui apa yang sebenarnya digunakan oleh warung makan tersebut, sehingga rasa dan sajiannya seakan-akan bisa hidup, tapi membuat orang-orang itu merasa tertarik untuk datang kembali. Padahal sajian tersebut sama saja dengan warung makan yang lain. Tapi dari beberapa mobil, bahkan dari rombongan pariwisata pun banyak yang datang. Kalau dari cerita Pak Marno sebagai sopir, itu rumah makan baru didirikan. Firman bukannya sok tahu, bukannya merasa dirinya pintar atau bisa, tapi karena merasa aneh dengan yang disajikan di rumah makan ini. Dia mencoba menelusuri dengan indera keenam dan mata batinnya. Dia memohon pertolongan, memohon petunjuk wujud apa yang sebenarnya yang ada di hadapannya. Namun ternyata tidak disangka, ternyata Firman melihat ada sosok anak kecil yang berlumuran darah. Sosok anak kecil yang ternyata diakibatkan dari si pelaku pesugihan. Tapi karena tanpa bukti dan tidak tahu siapa pemilik warung tersebut, siapa bocah atau anak kecil yang meronta, menjerit, dan meminta tolong, yang berlumuran darah, yang ternyata semua itu dilakukan dari pelaku pesugihan. Jadi kalau si pesugihan yang menyajikan ikan ke pelanggannya dan pelanggan tersebut mengetahui dengan indera keenamnya, dengan keyakinan iman dari Sang Pencipta, ikan yang akan dimakan tersebut biasanya tidak ada rasa enaknya untuk dimakan. Karena satu hal yang mengakibatkan rasa itu tidak bisa dirasakan oleh pelanggan, karena sebenarnya rasa itu adalah daging manusia yang berubah wujud menjadi ikan yang disajikan untuk seluruh orang-orang yang datang yang meminta ikan bakar atau berupa ikan goreng. Dari apa yang dia ketahui, Firman mencoba menjelaskan apa yang ia lihat, apa yang ia ketahui kepada Pak Marno dan teman-temannya. Tapi semua itu tidak memberikan kepercayaan untuk mereka, karena Lukman itu tidak merasakan ganjil yang seperti Firman rasakan. Hanya Pak Marno yang bisa merasakan dari rasa yang dia rasakan, yaitu basi atau bahan makanan yang sudah lama disimpan yang baru disajikan. Pak Marno yang memang dikenal orang yang rajin beribadah dan juga orang yang taat beragama. Mungkin saja karena ketaatannya dia bisa merasakan sesuatu yang tidak benar atau ganjil. Firman pun mencoba memesan yang lainnya,
yang memang secara kasat mata sebenarnya Pak Marno juga tidak mau makan. Tapi karena keadaan yang sudah sangat lapar, akhirnya memesan lagi. Dan selesai menyantap hidangan yang disajikan, mereka keluar dari rumah makan tersebut dan mereka melanjutkan ke tempat tujuannya. Sesampainya di tempat tujuan, yaitu di salah satu kota Jakarta, yang di sana dia sudah ditunggu oleh Pak Ustadz yang baru saja menyelesaikan tugasnya, yaitu meruqyah dari keluarga Andre yang memang satu rombongan dengan Firman. Kisaran waktu jam 4 pagi yang memang Pak Ustadz baru selesai sholat malamnya, Firman datang dengan rombongan. Dia menceritakan kepada guru pembimbingnya, yaitu Pak Ustadz Ridho. Dia menceritakan pengalaman yang baru saja dia rasakan di salah satu rumah makan di Jalan Pantura, yang baru saja dia rasakan di salah satu rumah makan di Jalan Pantura. Apakah benar Pak Ustadz, rumah makan itu yang saya baru saja tadi singgahi itu menggunakan penglaris dan pesugihan? Pak Ustadz ini mencoba untuk memberikan jawaban kepada Firman agar ia tidak berburuk sangka, bahkan tidak mengabarkan sesuatu yang tidak kasat mata. Jadi Pak Ustadz Ridho menjelaskan kepada Firman, Pak sopir dan juga teman-temannya yang memang saat itu baru sampai di kontrakannya si Andre. Pak Ustadz ini mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Firman. Kalau kamu menggunakan mata batin kamu, menggunakan indera keenam kamu, di saat kamu sedang dalam perjalanan, di saat kamu sedang makan di tempat yang biasanya membuat kamu tidak nyaman, sebaiknya kamu urungkan. Tapi karena keadaan waktu itu kamu sudah terlanjur masuk di rumah makan itu, yang memang dikiranya ada yang ganjil, ya sudahlah, semua itu menjadikan pelajaran agar kamu tidak lagi asal-asalan singgah di salah satu rumah makan yang kiranya menggunakan penglaris, yaitu bantuan dari alam gaib, semacam jin atau iblis. Karena salah satu hal yang paling mutlak, yang paling tidak kasat mata dilihat oleh orang awam tentang rasa yang disajikan oleh rumah makan yang biasanya menggunakan penglaris, memang tidak bisa dipungkiri dari kelezatannya dan rasa yang begitu memikat, sehingga membuat orang-orang ingin berkunjung kembali. Tapi berbeda saat apa yang disajikan ini dibungkus dan dibawa pulang, pasti rasanya biasa saja. Jadi pada hakikatnya untuk Firman dan juga rombongan agar lebih berhati-hati dan juga apa yang baru saja dilihat dan dirasakan agar tidak berburuk sangka terhadap rumah makan itu, jelas Pak Ustadz panjang lebar. Pak Marno juga menceritakan tentang masakan yang segar tapi rasanya basi. Pak Marno juga diberi pengarahan kepada Pak Ustadz. Kalaupun memang rasa dari masakan yang disajikan memang sudah tidak bisa dinikmati, jangan dimakan, kamu pesan lagi saja. Jelas Pak Ustadz. Saya juga tadi pesan lagi Pak, ujar Pak Marno. Terus bagaimana rasanya? Sama saja, tapi karena saya lapar, saya makan lagi. Ya sudah, kalau keyakinan kamu itu tidak apa-apa ya dimakan saja. Insya Allah tidak bermasalah untuk perut kamu dan diri kamu. Yang penting mereka orang-orang yang sudah tertutup hatinya, yang sudah tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarkan saja. Iblis dan manusia memang satu dunia yang berbeda. Akan tetapi iblis memang sudah diciptakan untuk mengganggu setiap umat-umatnya Kanjeng Nabi, agar sebanyak-banyaknya dijadikan pengikut iblis, salah satunya dijadikan abdi budak dari pesugihan yang dilakukan dengan memberikan kekayaan dengan mudah. Jelas Pak Ustadz Ridho. Pak Ustadz Ridho menjelaskan semua apa yang sudah mereka tanyakan. Waktu pun sudah terdengar azan subuh. Mereka berbondong-bondong ke musola yang akhirnya mereka sholat berjamaah. Setelah sholat subuh, Pak Marno mencoba meminta izin untuk istirahat agar lebih fresh lagi di pagi harinya.
dan juga pulang kampung dari Jakarta menuju ke salah satu provinsi di Jawa Tengah. Setelah sholat subuh, Pak Marno mencoba meminta izin untuk istirahat agar di pagi harinya bisa fresh kembali dan juga pulang kampung dari Jakarta menuju ke salah satu provinsi di Jawa Tengah. Ini tertunda sampai nanti jam setengah 2 siang. Singkat cerita, waktu yang sudah dijanjikan sama Pak Marno yaitu setengah 2 siang. Pak Ustadz dan Firman menunggu kedatangan Pak Marno yang membawa mobil untuk mengantarkan sampai ke kampung halamannya. Hampir setengah jam Pak Ustadz Ridho menunggu tapi tidak kunjung datang. Ternyata habis asar barulah Pak Marno datang dengan beralasan karena kecapean jadi ia tertidur, sehingga tidak tepat yang dijanjikan dan harus sholat asar terlebih dahulu. Setelah sholat asar selesai, mereka pun berangkat. Di dalam perjalanan, Pak Ustadz ini meminta agar Pak Marno dan juga Firman untuk menunjukkan rumah makan yang disangka si Firman melakukan atau menggunakan pesugihan. Hampir 2 jam perjalanan dari Jakarta menuju ke rumah makan tersebut. Sesampainya di sana, Pak Marno memberhentikan mobilnya di seberang jalan, tepat di depan rumah makan tersebut. Pak Ustadz mencoba menerawang apa yang disangkakan Firman benar atau tidaknya, karena Firman selalu menanyakan terus-menerus tentang apa yang ia lihat. Jadi untuk menjelaskan jawaban dari Firman, Pak Ustadz meminta untuk berhenti di rumah makan tersebut. Dengan penerawangannya, Pak Ustadz ini mencoba melihat apa yang disampaikan si Firman. Dan benar saja, dia melihat sosok anak kecil yang berlumuran darah. Ia menangis meronta-ronta dengan melambaikan tangan, seakan-akan anak kecil itu meminta pertolongan. Yang membuatnya kaget karena melihat anak kecil yang ternyata menjadi alat atau sarana daripada tumbal pesugihan orang tuanya atau orang terdekat dari anak tersebut. Tapi bukan hanya itu saja, rumah makan tersebut ada bantuan dari golongan jin atau iblis yang memang sengaja ditaruhkan oleh si pelaku di rumah makan tersebut, yang memang digunakan untuk menarik semua pelanggan agar setiap yang datang ingin berkunjung kembali ke rumah makan tersebut yang sudah dibantu oleh jin. Dari rasa dan kelezatan, setiap siapapun yang sengaja datang yang memang datangnya tidak tanpa iman, bukannya orang yang tidak mempunyai iman, tapi karena lalai. Tidak semuanya orang itu ingat terhadap yang di atas, mungkin karena faktor lelah atau mungkin terlalu lapar, jadi tidak merasakan apa yang sebenarnya yang disajikan. Jadi rombongan yang sengaja datang ke tempat rumah makan tersebut dengan santai dan enaknya memakan hidangan dari yang disajikan rumah makan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan Firman apa yang sebenarnya dilakukan oleh si pelaku sehingga tega menumbalkan anaknya sebagai alat pesugihan, Pak Ustadz hanya meminta Pak Marno dan juga Firman untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kampung halaman. Di sepanjang perjalanan, Firman menanyakan terus-menerus tentang apa yang dilihat, yaitu tentang pesugihan ikan. Pak Ustadz saat ini memberikan penjelasan dan juga apa yang dirasakan si sopir travel tersebut. Satu persatu dijawab oleh Pak Ustadz. Tentang yang dirasakan Pak Marno yang makanannya basi, Pak Ustadz ini menjelaskan kalau orang yang punya keimanan dan juga kepekaan terhadap hal-hal yang ganjil, biasanya orang tersebut bisa merasakan
kalau ada sesuatu yang tidak baik. Secara hati dan pikiran bisa merasakan apa yang ada di hadapannya. Dengan kuasa dan izin Allah itu yang pertama. Dan yang kedua, kalaupun orang itu bisa merasakan, tapi belum tentu orang tersebut bisa mengetahui asal muasal dan juga asal usul dari mana bisa menyebabkan rasa itu menjadi basi. Karena pada dasarnya rasa atau masakan yang disajikan di rumah makan yang memang banyak menggunakan pesugihan, yang rata-rata menggunakan penglaris, memang bukan masakan atau makanan yang secara normal itu dihidangkan. Maksudnya salah satunya masakan yang memang secara dilihat mata itu laris. Bahan bakunya biasanya bahan baku yang bagus, tapi karena kepercayaan diri dengan bantuan iblis dengan pesugihannya, bahkan bahan biasa pun pasti dirasakan enak bagi si pengunjung. Tapi bagi orang yang memang kepekaannya dan juga kedekatannya dengan sang pencipta bisa merasakan hal yang ganjil. Jawaban untuk si Firman tentang si pelaku pesugihan ikan dan juga kenapa masih juga menggunakan penglaris. Apa yang menyebabkan si pelaku ini lebih percaya kepada iblis daripada sang pencipta? Salah satu faktor biasanya yang menyebabkan orang melakukan atau menggunakan penglaris dan juga menggunakan pesugihan, yaitu faktor ekonomi. Karena ekonomi ini memang sebagai kendaraan orang untuk bisa melanjutkan hidup. Karena orang tersebut yang secara akal yang sudah tidak bisa digunakan dengan akal sehatnya, dia terjerumus ke alam bawah sadar, yaitu dengan iming-iming iblis. Angan-angan setiap manusia disitulah letak tipis masuk ke dalam akal pikiran manusia. Karena biasanya orang yang sering melamun dan berhayal itu akan mudah dirasuki oleh iblis. Jadi jangan sampai heran kalau orang yang melamun ada yang kesurupan. Dan juga orang yang berhasil secara lebih, maksudnya tidak didasari dengan kemampuan dan juga perilaku yang bisa menuju ke arah khayalan tersebut. Iblis masuk menjerumuskan orang yang berhayalnya melebihi kemampuannya. Firman menanyakan bagaimana caranya si pelaku melakukan pesugihan ikan. Apakah ada ritualnya? Apakah ada dampaknya? Tentu saja ritual yang dilakukan pelaku pesugihan dalam bentuk apapun pasti menggunakan atau melakukan cara-cara yang sangat tidak mudah. Dengan berpuasa, bahkan bukan hanya puasa seperti orang biasa pagi dan sore berbuka, tapi bisa 1 hari 1 malam tanpa makan dan minum. Dan ada juga yang sampai 3 hari 3 malam hanya dengan segelas air putih. Dan ada juga si pelaku yang melakukan ritual pesugihan yang sampai 1 minggu penuh di salah satu tempat yang sudah disediakan oleh juru kunci, yang secara syarat dan apapun yang dibutuhkan termasuk ritualnya. 1 minggu itu biasanya sudah diisyaratkan oleh juru kunci. Terus pertanyaan Firman, bagaimana cara untuk menumbalkan orang terdekat? Biasanya iblis merubah sesuatunya yang disajikan oleh juru kunci dengan berbagai macam tipe, seperti yang baru saja dilihat, yaitu pelaku yang melakukan pesugihan. Biasanya si pelaku pesugihan ikan ini ketika ingin menangkap dan juga setelah membakar itu sebenarnya bukan ikan yang dibakar, tapi adalah orang yang terdekat yang dibakar dan dimakan habis oleh si pelaku yang sedang melakukan ritual. Setelah kejadian dia memakan, tanpa disadari ada orang terdekat yang meninggal dunia. Ada juga yang melakukan pesugihan lewat beberapa perilaku jin atau iblis yang tidak diketahui oleh si pelaku, dengan cara menukarnya
Jadi terserah jin atau iblis ini yang ingin mengambil orang-orang terdekat dari si pelaku pesugihan tanpa diketahui oleh si pelaku pesugihan. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Ustadz, Firman semakin kaget dan bingung. Kenapa kau begitu teganya orang-orang yang rela bahkan tega meninggalkan orang terdekat, yaitu keluarga dan juga anaknya yang dijadikan tumbal. Pak Marno yang mendengar pun merasa merinding dan juga bingung dengan mereka-mereka yang terjerumus dengan dunia pesugihan yang hanya bersifat sementara. Dan selesai. Dari cerita ini semoga menjadikan pengalaman dan juga wawasan untuk kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.